Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di mana kita menyampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwa orang yang menegakkan atau orang yang menyolatkan jenazah saudaranya, maka akan dia mendapatkan pahala 1 qirat. Yang Nabi SAW menyatakan 1 qirat itu sebesar gunung Uhud, yang paling kecilnya, ukuran yang paling kecil. Namun ini hanya akan didapatkan bagi orang yang niatnya ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Ya, niat ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Menjelaskan kepada kita bahwa siapapun yang melaksanakan sholat jenazah namun niatnya bukan karena Allah, atau bercampur niatnya karena untuk mendapatkan hal yang lain, maka tidak akan dia dapatkan pahala 1 qirat tersebut. Karena banyak pada saat sekarang ini, untuk banyaknya jumlah orang yang menyolatkan jenazah orang tuanya, si anak yang kaya raya dia mengupahkan orang untuk menyolati jenazah saudaranya. Betul atau tidak? Hah? Iya. Langsung masuk amplop setelah selesai sholat jenazah. Maka kalau seandainya kita ikut menyolatkan jenazah saudara kita lantaran karena ada unsur niat untuk mendapatkan amplop tersebut, atau untuk mendapatkan sanjungan dari orang lain dan seterusnya, maka orang ini pun juga tidak akan mendapatkan pahala 1 qirat tersebut. Makanya di dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Manittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'hu hatta yusalla 'alaiha wa yafrugu min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi qiratain." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini, barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim dari rumahnya karena iman dan ihtisab. Iman, dia yakin dengan janji Allah. Ihtisab, niatnya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha. Dan dia terus mengiring jenazah tersebut sampai dia menyolatkan jenazah tersebut, baru dia pulang tak kala jenazah telah selesai dikuburkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yarji'u minal ajri bi qiratain. Maka orang ini pulang ke rumahnya dengan membawa 2 qirat pahala. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang akan mendapatkan pahala qirat-qirat tersebut adalah tak kala dia menegakkan salat jenazah tersebut ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Baik. Kemudian apakah ada syariat untuk menetapkan jumlah shaf di dalam salat berjamaah? Ini juga sering kita melihat, ya. Sering kita melihat ibu-ibu gitu kan. Di belakang tolong buat shaf dua, apa buat 3. Supaya apa? Supaya shafnya ganjil. Padahal shaf pertama belum penuh, shaf yang kedua belum penuh, ya. Dan Nabi SAW memerintahkan kita di dalam banyak riwayat untuk menyempurnakan shaf yang pertama, baru setelahnya yang kedua. Amalan tersebut, ya, tentang membuat shaf menjadi 2 atau 3 itu, ini kita sebutkan hadisnya di sini. Ya. Hadis keempat,
dari Malik bin Hubairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yamutu wa yusalli 'alaiha thalathatu sufufin minal muslimin illa aujab." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian dia disolatkan oleh 3 saf dari kaum muslimin, kecuali wajib Allah mengabulkan doanya, atau kecuali Allah pasti akan mengabulkan doanya, mengabulkan doa orang yang menyolatkannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, menyatakan bahwa Imam Nawawi menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Namun banyak para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, Syekh Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lain, yang menyatakan bahwa hadis yang menjelaskan tentang adanya jumlah shaf, keutamaan tentang jumlah shaf di dalam salat jenazah, maka hadisnya adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Ya. Dengan demikian, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang benar dalam masalah itu adalah tidak ada keutamaan tertentu tentang jumlah shaf di dalam salat jenazah, dan kaidah membuat shaf di dalam salat jenazah sama dengan kaidah membuat shaf di dalam salat berjamaah yang lain. Atimmus shaffal awwal fal awwal, menyempurnakan shaf yang pertama, kemudian baru shaf yang setelahnya dan setelahnya. Ya. Baik. Kita lanjut kepada cara pelaksanaan salat jenazah. Pertama, posisi berdiri imam. Nah, ini perhatikan imam yang akan menjadi imam salat jenazah. Posisi berdirinya imam, jika mayitnya laki-laki maka berdirinya di mana? Di kepala si mayit, bukan di kepala, sejajar dengan kepalanya. Antum semakin malam semakin puyar juga. Kemudian jika mayitnya wanita maka posisi berdirinya imam adalah sejajar dengan bagian tengahnya. Ya, bagian tengahnya. Ini berdasarkan kepada hadis Anas bin Malik. Tak kala Al-Ala bin Ziyad, Al-Ala bin Ziyad menyatakan melihat Anas bin Malik tak kala melaksanakan salat jenazah, Anas bin Malik berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki. Kemudian didatangkan setelahnya jenazah perempuan, dan Anas bin Malik berdiri di tengah-tengah jenazah laki-laki tersebut. Kemudian Al-Ala bin Ziyad berkata, "Ya Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah," kunyanya dari Anas bin Malik, "Ahakadza kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'alal janazah ka salatika?" Apakah seperti ini dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat jenazah seperti salat jenazah yang baru Anda lakukan? Ya, yukabbiru 'alaiha arba'an, di mana Nabi bertakbir 4 kali. Di sini 3 kali tertuliskan, di artinya itu salah, 4 kali. Wa yaqumu inda ra'si rajuli, dan imam itu berdiri sejajar dengan kepalanya si mayit jika laki-laki. Wa ajizatil mar'ah, dan di tengah-tengah jenazah wanita jika jenazahnya wanita. Kata Anas bin Malik, qala na'am. Anas bin Malik menjawab iya. Ya, ini dalil yang menjelaskan tentang posisi berdirinya imam ketika salat jenazah. Kemudian dari riwayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa salat jenazah itu terdiri dari berapa rakaat? Ya jamaah, salat jenazah itu terdiri dari berapa rakaat? 4 takbir, bukan 4 rakaat. 4 takbir ya. Baik. Sebagaimana juga di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat jenazah untuk Raja Najasyi, fakabbara alaihi arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir sebanyak 4 kali. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa 4 takbir pada salat jenazah itu dihukumi rukun.
rukun solat jenazah, yaitu 4 takbir. Di mana jika seandainya ada orang yang solat jenazah hanya 3 rukun, ya maka tidak sah. Kemudian disyariatkan mengangkat tangan pada setiap takbir dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Al-Imam Ibnul Mundhir menukilkan akan kesepakatan para ulama, ya, ijma' para ulama tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangan ketika bertakbir di takbir pertama pada solat jenazah. Ini sepakat. Ya, kita sebutkan di sini kalau tidak salah perkataan Al-Imam Ibnu Munzir dalam kitabnya Al-Ijma'. Ajma'u ala anna al-musalli 'ala al-janazati yarfa'u yadayhi fi awwali takbiratin yukabbiruha. Sepakat para ulama bahwa orang yang solat jenazah itu mengangkat kedua tangannya pada takbir pertama dari solat jenazah. Namun muncul perbedaan pendapat para ulama tentang hukum mengangkat kedua tangan pada takbir kedua, ketiga dan keempat. Apakah disertai dengan mengangkat tangan atau tidak, atau hanya takbir saja? Sebagian para ulama menyatakan bahwa hanya mengangkat kedua tangan itu pada takbir pertama saja. Ya. Adapun pada takbir kedua, ketiga dan keempat maka tidak disyariatkan. Kenapa tidak disyariatkan? Karena tak ditemukan satu pun hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir kedua dan ketiga dan seterusnya pada solat jenazah. Akan tetapi ditemukan, ya, riwayat dari amalan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ternyata dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka bertakbir pada solat jenazah, mereka mengangkat tangan pada setiap takbirnya. Ya, di antaranya adalah amalannya Abdullah bin Umar. Kemudian juga amalannya Abdullah bin Abbas. Di sini kita sebutkan di sini amalannya Abdullah bin Abbas. Kemudian juga Abdullah bin Umar. Kana yafa'u yadayhi fi kulli takbiratin 'alal janazah. Dan tak kala kita temukan riwayat amalan dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata para ulama ini dihukumi marfu'. Di mana tidak akan mungkin sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjelaskan mereka melakukannya lantaran karena mengetahui ada ilmunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Berarti kesimpulannya apa? Tetap disunahkan mengangkat kedua tangan pada setiap takbir. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Kemudian membaca Al-Fatihah pada takbir pertama. Ya. Bacaan Al-Fatihah pada takbir setelah takbir pertama, manakah ini juga dihukumi dengan rukun salat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Dan salat di sini nakirah yufidul umum, menunjukkan keumuman salat, baik dia salat sendiri, salat berjamaah, baik dia salat jenazah maupun salat yang lain. Ya. Kemudian setelah takbir yang kedua, ya, perlu diperhatikan di sini catatan, dan tidak perlu membaca doa iftitah sebelum Al-Fatihah, ya, karena memang tak ada hadis yang menjelaskan tentang anjuran membaca Al-Fatihah dan membaca doa iftitah pada salat jenazah. Kemudian membaca salawat Nabi setelah takbir yang kedua. Ini hadisnya kita sebutkan di sini. Hadis dari Abu Umamah
Al-Bahili radhiyallahu taala anhu menyatakan anna sunnata fi sholati 'alal janazah an yukabbiral imam thumma yaqra bi Fatihatil kitab ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa yukhlisu du'a lil mayyit fi takbirat la yaqra fi syai'in minhunna thumma yusallim. Ya, bahwa termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat jenazah itu imam bertakbir kemudian membaca surah Al-Fatihah setelah takbir pertama secara sir, kemudian membaca sholawat Nabi, ya, dan ini dilakukan setelah takbir kedua berdasarkan riwayat yang lain. Kemudian setelahnya berdoa wa yukhlisu du'a lil mayyit, dan mengkhususkan doa-doa untuk semayit pada takbir berikutnya, takbir ketiga, dan menurut sebagian para ulama juga disyariatkan mendoakan semayit pada takbir keempat. Baik. Kemudian setelahnya salam. Setelah takbir pertama Al-Fatihah. Ini murajaah ini. Setelah takbir kedua, oke, salawat Nabi apa bunyinya? Allahumma sholli ala, pakai Sayyidina Muhammad kan? Salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ya Abdullah bin Mas'ud, salawat dengan bunyi Allahumma sholli ala Muhammad tanpa pakai Sayyidina. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah mengajarkan salawat dengan menambah Sayyidina. Ya. Baik, maka Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik. Kemudian setelah takbir ketiga membaca doa untuk semayit. Kita katakan ini dia waktu yang kita diperintahkan oleh Nabi, disyariatkan oleh Nabi untuk mendoakan semayit. Dan tak ditemukan satu pun riwayat dalil yang Nabi menganjurkan kita mendoakan semayit setelah selesai sholat jenazah. Yang lebih hebatnya, doa yang dilakukan setelah sholat jenazah itu Rabbana Atina, ya, doa untuk kita. Ya. Baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Apabila kalian menegakkan salat untuk jenazah, melakukan salat jenazah, fa akhlisu lahu du'a, maka khususkanlah doa untuk si mayit itu. Ya. Dengan mengucapkan apa? Allahumma firlahu. Ini ada di sini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa alan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Hadis riwayat Imam Muslim. Tugas hafal ini malam ini sebelum praktek besok. Baik. Kalau tidak hafal sepanjang ini, minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya. Baik. Ini doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan sahabat siapa? Sahabat siapa? Hah? Abu Umamah. Bukan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi sahabat yang meninggal dunia, siapa? Di awal pembahasan kita tadi. Abi Salamah, Allah maghfir li Abi Salamah dan seterusnya. Ya, dalam beberapa riwayat Allah taala.
Kemudian juga boleh menambah dengan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Ya. Dan boleh menambah doa-doa yang lain. Karena ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhlisu lahu doa. Khususkan doa untuk si mayit. Nabi tidak membatasi jenis doanya. Betul atau tidak? Nabi tidak membatasi jenis doanya. Yang penting doanya itu untuk si mayit. Maka banyak-banyaklah berdoa untuk si mayit. Enggak bahasa Arab. Baik. Kemudian setelah takbir keempat, sebelum salam, apakah ada lantunan doa? Sebagian para ulama menyatakan setelah takbir keempat sebelum salam itu tidak ditemukan ada riwayat yang menjelaskan tentang adanya bacaan yang dibaca ketika itu. Sehingga sebagian para ulama menyatakan ketika itu tidak ada bacaan tertentu kecuali hanya diam. Kecuali hanya diam sebelum salam. Namun pendapat ini dibantah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan menyatakan bahwa tidak ada ibadah dalam bentuk diam. Ya. Sehingga tidak disyariatkan ketika itu untuk diam. Maka yang lebih utama ketika itu adalah tetap membaca doa. Ya, penyempurnaan doa pada setelah takbir yang ketiga atau membaca doa yang lain. Biasanya kalau di tempat kita apa bacanya? Allahumma la tahrimna ajraha atau ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, dan seterusnya. Silakan. Ya. Karena tidak bernilai ibadah diam pada saat itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Taib. Kemudian salam. Dan ingat, salam dari solat jenazah itu persis sama dengan salam pada solat yang lain. Disunnahkan 2 kali. Kewajiban yang termasuk rukun solat itu adalah salam yang pertama. Namun disunnahkan untuk melakukan salam sekali lagi ke kiri. Makanya disebutkan di sini hadisnya, silakan lihat hadis keluarkan Imam Tabrani, dihasankan oleh Syekh Albani, at-taslimu 'alal janazati mithlu at-taslimi fi shalah. Salam dari solat jenazah itu sama dengan salam dari solat-solat yang lain, 2 kali. Kemudian poin keempat, bagaimana cara solat jenazah bagi orang yang masbuk? Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa salat jenazah bagi orang yang masbuk itu sama dengan orang yang masbuk pada salat yang lain. Tetap harus dia menyempurnakan ketinggalannya. Masuk kepada keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama adraktum fasallu." Apa saja kondisi yang kalian dapati, yang kalian temui, maka ikut. "Wa ma fatakum fa'timu." Dan apa saja yang telah berlalu, yang terlewat, maka sempurnakan setelah imam salam. Setelah imam salam. Terjadi perbedaan pendapat jika seandainya yang masbuk ini mendapati pada takbir ketiga. Takbir ketiga itu apa? Doa. Ya. Baik. Bagi pendapat yang pertama menyatakan bahwa ketika dia masuk dan bertemu pada takbir ketiga, maka yang dia baca ketika itu apa? Setelah takbir ketiga, dia baca apa? Nah, pendapat pertama menyatakan bahwa dia mengikuti, membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Karena fama adraktum fasallu, apa saja yang kalian temui maka ikuti. Wa ma fatakum fa'timu, dan apapun yang telah berlalu maka sempurnakan nanti. Taib. Sebagian menyatakan bagi dia ketika itu baru dianggap takbir pertama, sehingga dia membaca Al-Fatihah.
pada takbir keempat si imam, bagi dia itu takbir kedua, sehingga dia membaca salawat Nabi. Imam salam, kemudian dia takbir yang ketiga, baru dia berdoa. Betul? Kemudian takbir keempat, kemudian salam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang lebih tepat dalam masalah ini adalah ketika dia mendapati pada takbir ketiga itu, hendaknya dia membaca doa. Kenapa? Karena kalau dia membaca Al-Fatihah ketika itu, dan di saat takbir keempat imam bagi dia itu takbir kedua membaca salawat, kemudian imam salam dia takbir, baru dia baca doa, dan bisa jadi dia membaca doa untuk jenazah di saat jenazahnya sudah diangkat. Ya, jauh lebih utama bagi dia adalah berdoa untuk jenazah di saat jenazah masih ada di hadapannya. Terus yang mana yang lebih kuat? Iya, dia ada tapi nanti. Iya kan, otomatis. Setelah dia selesai, si imam nanti selesai, dia takbir, baca Al-Fatihah. Berapa yang terlewat? Kan gitu. Bukan berarti dia tidak baca Al-Fatihah. Yang mana yang kuat dalam masalah ini? Kalau melihat kepada teks hadis innama ju'ilal imam liyutamma bih, apabila sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka lebih utama bagi dia ketika itu untuk berdoa. Karena imam ketika itu membaca doa setelah takbir ketika itu. Tidak sir kan dalam salat. Kalau takbirnya kan keras mah. Takbir Allahu Akbar kan keras, tahu dia. Ya kan? Nah, bacaan kan tidak perlu tahu. Kalau seandainya ini takbir ketiga dia tahu, berarti setelah itu doa. Namun yang jadi permasalahannya adalah para ulama kita menjelaskan dari urutan disyariatkannya setelah takbir pertama Al-Fatihah, takbir yang kedua salawat kepada Nabi, baru ketiga dan keempat doa. Ini adalah diantara adab dalam berdoa yang menjadi penyebab dikabulkannya doa, mustajabud da'wah. Ya. Di mana tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang berdoa di dalam salatnya tanpa dimulai dengan pujian dan salawat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ajalah hada, orang ini terburu-buru. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berdoa dengan dimulai dengan pujian kepada Allah, dan itu adalah Al-Fatihah setelah takbir pertama, berisi pujian alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim seterusnya. Kemudian setelahnya selawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad seterusnya setelah takbir kedua, maka doanya yustajabullah, dikabulkan. Rentan dikabulkan doanya. Baru setelah takbir ketiga berdoa dan keempat berdoa. Nah, kalau seandainya dia langsung berdoa setelah takbir ketiga, ya kan? Otomatis doanya itu tidak dimulai dengan pujian dan salawat kepada Nabi. Betul atau tidak? Baik, yang mana yang kuat dalam masalah ini? Wallahu ta'ala alam. Bagi yang ingin mengikuti pendapat jumhur, silakan. Ya, namun bagi yang ingin mengikuti pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa ketika itu dia berdoa. Ketika itu dia berdoa. Wallahu ta'ala. Kenapa 6 takbir? Al-Fatihah, kemudian enggak ada lagi. Dia hanya memenuhi kekurangan dari takbirnya. Qama fatakum fa'timu, apa yang telah berlalu sempurnakan. Ya gitu ya. Beda. Allah mau firlaha. Dari mana kita tahu Ustaz? Lihat Google. Memang kesalahan Ustaz juga, tidak ada Ustaz tuliskan di sini ya. Rasa-rasa ngajar anak pondok pesantren Ustaz rasanya. Sehingga tidak ada disebutkan lafaz-lafaz untuk Allah maghfirlahanya. Ya di Google ada itu. Allah maghfirlaha warhamha. Memang harus tahu kita. Wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha dan seterusnya. Enggak.
baik pada solat jenazah, salam pada solat jenazah maupun salam pada solat yang lain, tak ada syariat untuk salam dengan membuka tangan, telapak tangan. Ya, bahkan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya barangkali sudah pernah kita sampaikan itu. Tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat ketika salam itu membuka telapak tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ada apa dengan tangan kalian?" Di mana dia seperti ekor keledai. Ya, ekor keledai. Balik kanan, balik kiri dan seterusnya. Kemudian Nabi menyatakan, padahal cukup bagi kalian posisinya seperti ini, meletakkan kedua tangan di atas pahanya, tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri, kemudian dia salam untuk saudaranya ada di kanan dan saudaranya ada di kiri, tanpa membalik seperti itu. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Termasuk itu pada sholat jenazah. Ya. Bagaimana kalau seandainya pertama atas kedua sholat Nabi, yang ketiga tidak ada maksudnya di masyarakat kita kan Taib. Barangkali sholatnya sah, akan tetapi jauh dari kesempurnaan. Tujuan utama dari sholat jenazah tak tercapai. Apa tujuan utama dari sholat jenazah? Mendoakan. Idza sholaitumul mayyita, kata Nabi, apabila kalian melakukan sholat jenazah, fa akhlisu lahu doa, maka khususkan doa untuk mayit. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi yang lain? Boleh ibu-ibu ingin bertanya, boleh lewat kertas atau boleh langsung tapi angkat suaranya. Boleh, silakan ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa untuk baik, doa untuk siapa tadi ibu? Taib, pertama sekali. Ya. Taib, pertama sekali. Apakah ada anjuran membuka wajah jenazah itu? Wallahu ta'ala alam, kami tidak menemukan ada anjurannya untuk membuka wajah si mayit. Adapun mengusap wajah si mayit yang dilakukan oleh Nabi itu lantaran karena mendapati matanya Abu Salamah dalam kondisi terbuka. Kalau seandainya jenazah itu sudah tertutup matanya, maka tidak ada lagi anjuran untuk mengusap wajah. Ya, maka tidak ada lagi. Taib. Yang kedua, kalau seandainya kita pun akan mengusapnya apalagi membukanya sebagaimana yang dilakukan, mohon itu jenazah yang sama dengan kita. Kalau kita perempuan, jenazah perempuan. Ini yang banyak gimana? Yang datang pergi melayat itu laki-laki, apa yang meninggal ibu-ibu, perempuan, gadis lagi. Apa datang ke tapi jenazahnya buka. Ayo ancak jenazah mah. Betul balik. Enggak. Itu tidak disyariatkan. Ya, taib. Apa yang disyariatkan? Mendoakan lagi. Jadi Nabi SAW mengusap wajahnya si Abu Salamah tadi, sahabat Abu Salamah, lantaran karena mendapati mata Abu Salamah sedang terbelalak. Kemudian Nabi menyatakan, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh ketika dicabut itu, maka dia akan mengikuti, matanya akan mengikuti ruh dicabut, kemana arah ruh dicabut, sehingga terbelalak. Ini tujuannya kata para ulama supaya tidak kelihatan sangar jenazahnya. Bayangkan jenazah yang hendak dimandikan terbelalak matanya kayak itu. Maka antara ragu je takwi. Ya, baik. Nah ini ibu. Kemudian apa doanya Ustaz? Doanya sebagaimana dibaca oleh Abu Salamah tadi. Ya, dibaca oleh Nabi SAW terhadap Abu Salamah. Itu ada pada buku di lembaran yang keberapa itu? Nih, mendoakan si mayit nomor 2 itu. Allahumma ighfir li Abi Salamah, kita bisa ganti Allahumma ighfir li fulan warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlifu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi.
Hadis riwayat Imam Muslim. Boleh. Kalau dia perempuan pakai ha. Allahumma ighfir li fulanah warfa' darajataha fil mahdiyin wa khlifha fi aqibiha fil ghabirin waghfir lana walha ya rabbal alamin wafsah laha fi qabriha wa nawwir laha fiha. Gitu ya. Kalau pertanyaannya ketika mau usap wajahnya itu ada Ustaz, kami tidak menemukan ada dalil yang menjelaskan tentang doa mengusap wajah si mayit. Selain dari dalil yang menjelaskan tentang anjuran mendoakannya. Gitu. Wallahu taala alam. Memandikan dan menyalakan jenazah Ustaz. Sebentar Ibu. Hah? Hah? Kalau untuk memandikan jenazah apakah dihadapkan ke kiblat? Wallahu taala alam, kami tidak tahu. Untuk dia harus dihadapkan ke kiblat. Bagaimana cara si mayit dihadapkan ke kiblat itu? Hah? Ya, dikatakan si mayit dihadapkan ke kiblat tuh bingung ambo jadinya. Ah boleh, itu nanti ada pembahasannya di kuburan itu. Ya, dimiringkan. Kalau jenazah disolatkan tidak bisa mungkin kita miringkan. Wallahu taala alam. Baik, silakan Ibu. Sampai ke situ boleh enggak gitu ya? Boleh, Bu. Boleh. Apakah mengangkat tangan ketika mendoakannya itu gitu? Iya, ketika melihat maksudnya nih. Kalau ketika menyolatkan enggak disertai mengangkat tangan. Ketika melihat tadi. Enggak tahu ambo, Bu. Ambo belum bertemu ambo perkataan para ulama tentang anjuran mengangkat tangan ketika mendoakan semayit ketika melayat tadi. Ya. Di dalam teks hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Salamah dan tidak disebutkan disertai dengan mengangkat tangan. Qaedahnya, ini mohon dipahami baik-baik ya. Qaedahnya, hukum asalnya kita itu dianjurkan untuk berdoa sambil mengangkat tangan. Bahkan itu termasuk dari salah satu upaya untuk dikabulkannya doa kita. Hadis menyatakan bahwa Nabi SAW merasa malu dari seorang hamba yang menengadahkan tangannya kepada Allah meminta, kemudian tangan tersebut turun dalam kondisi hampa, tidak dikabulkan oleh Allah. Ini hukum asalnya. Namun tak kala ada doa khusus. Kalau tadi itu umum, doa apa saja, kapanpun, dimanapun. Namun tak kala ada doa khusus yang dibaca pada waktu khusus juga. Namun tak ditemukan riwayat Nabi SAW membacanya sambil mengangkat kedua tangannya. Maka kata para ulama ini menjelaskan tidak disyariatkan membaca doa tersebut sambil mengangkat kedua tangan. Kalaulah seandainya itu disyariatkan, maka tentu akan dilakukan oleh Nabi SAW. Apa contohnya? Doa masuk masjid. Doanya khusus apa tidak? Boleh enggak doa masuk masjid diganti dengan Rabbana Atina? Enggak, doanya khusus. Waktunya khusus juga apa tidak? Khusus ketika mau masuk masjid. Namun tak ditemukan Nabi membaca doa tersebut sambil mengangkat kedua tangan. Ini menjelaskan karena tidak disyariatkan membaca doa tersebut sambil mengangkat kedua tangan. Keluar masjid, masuk WC, keluar WC. Karena terkadang awak heran mencari orang masuk WC itu berdoa sambil angkat tangan terlebih dahulu. Ya. Maka ini tidak disyariat. Doa masuk rumah, keluar rumah. Ya. Baik. Wallahu taala alam. Untuk pertanyaan Ibu tadi kami belum menemukan Ibu. Belum menemukan anjuran membaca doa itu sambil mengangkat tangan. Ada lagi lain? Ketika sholat apa?
Oh, apakah sambil membuka tangan gitu? Diturunkan, oke. Apakah disertai dengan diturunkan tangan, Ustaz? Ini juga kami belum menemukan. Makanya yang kami lakukan selama ini, sejauh ilmu yang kami ketahui, itu salam itu tanpa diturunkan tangan kanan, ketika salam kiri diturunkan tangan kiri, tidak. Ya. Sebagaimana salam ketika sholat itu, kita tetap posisi tangan seperti itu, ya, ketika salam ke kanan dan salam ke kiri. Wallahu ta'ala alam. Apa? Di tempat tertutup. Memandikan jenazah itu tidak boleh di tempat terbuka. Di tempat tertutup. Dan tadi kita telah sampaikan, kalau seandainya jenazah dimandikan di tempat terbuka, di ruangan tengah, dicali oleh seluruh yang hadir, ya, kemudian akan dibuka nanti aurat jenazah, atau akan terbuka tanpa disengaja pun dan dilihat bagi orang yang datang. Orang yang datang yang melihatnya barangkali akan melihat aib-aib dari mayit tersebut dan seterusnya. Kemudian terjadi ghibah di luar. Maka kita katakan di antara penyebab terjadinya ghibah itu adalah karena orang yang memandikan jenazah tersebut di tempat terbuka. Maka memandikan jenazah itu di tempat tertutup. Ya. Tak ada anjurannya para pelayat disyariatkan, dianjurkan atau dibolehkan untuk melihat jenazah dimandikan. Tidak ada. Wallahu ta'ala alam. Baik, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, besok kita akan membahas tentang apa hukum mengiringi jenazah bagi wanita ke pemakaman. Kemudian juga kita akan membahas nanti ya, adab-adab tak kala sampai ke pemakaman. Rambu-rambu yang harus diperhatikan jika berada di pemakaman. Ini banyak sekali orang yang tidak mempedulikannya atau tidak tahu sama sekali. Ini materi ini insya Allah kita selesaikan nanti setelah sholat subuh, ya, sampai sekitar jam berapa? Jam 6:30 sampai 6:30. Kemudian selesai materi, kita anggap selesai. Kemudian pertemuan berikutnya kita langsung praktek. Tolong panitia siapkan mayitnya, kain kafannya, dan seterusnya. Ya. Kemudian tempat pemandiannya ada sini kan? Hah? Terus gimana? Pakai meja aja bisa? Meja ada? Tandu ada? Pakai keranda. Bisa memandikan jenazah di situ? Hah? Kalau seandainya meja ada, tidak apa-apa, meja aja. Bacaronya ada meja enggak? Meja saja, meja. Kira ya, ini kita serahkan kepada penitia lah, gimana baiknya. Kalau enggak nanti kita suruh aja tidur di bawah tuh mayatnya. Kita guling-guling di situ. Siram. Rewel nanti kita tokok aja. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Ini mohon besok yang hadir malam ini besok jangan sampai datang ya. Baik, target kita apa? Setelah selesai ini bisa mempraktekannya, bisa melakukannya, kemudian bisa menyampaikan kepada kaum muslimin tentang kekeliruan-kekeliruan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita tentang pelaksanaan jenazah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.